Episode 16. Menolong atau tidak menolong. Paduka Kaisar memalingkan matanya dan menatap sekumpulan orang yang sedang berlutut di lantai. Mulutnya bergetar, tapi sepatah kata pun tidak diucapkan. Dia menghela napas dengan pelan, bahkan seakan tidak rela. Ipon tahu bahwa mereka di sini untuk menunggu Paduka Kaisar menghembuskan napas terakhir. Ketika masuk, Paduka Kaisar sudah kritis, seakan dia akan segera pergi. Tapi melihatnya yang sekarang tidak seperti sudah akan pergi. Selain itu, napasnya juga sudah jauh lebih kuat. Namun, mungkin itu efek dari obat yang diberikan oleh para tabib. Paduka Kaisar sepertinya memiliki penyakit jantung dan juga pernah terkena stroke. Seperti sekarang ini, sepertinya itu gagal jantung. Gagal jantung, sulit bernapas, ada dopamin di kotak obatnya. Ipon berpikir banyak hal di dalam otaknya. Guncangan karena dia mengerti bahasa anjing masih belum berhenti. Dia harus kembali menghadapi ujian nyawa manusia yang sudah sekarat. Tapi seberapa cerobohnya dia, tidak akan ada yang percaya padanya dan membiarkannya untuk merawat Paduka Kaisar. Jadi, kemungkinan terakhir dia harus melihat Paduka Kaisar di depannya ini menghembuskan napas terakhirnya di depan matanya. Bagi seorang praktisi medis, ini sangat sulit dilewati. Berlutut selama 15 menit, tubuhnya mulai terhuyung. Posturnya ketika berlutut begitu canggung karena tubuhnya mati rasa dan juga karena dia tidak ingin membebani lukanya. Ini akan menyebabkan lukanya menjadi lebih serius. Dia diam-diam melihat Ronald di sebelahnya. Dia berlutut dengan tegak, wajah sampingnya begitu jelas. Dirinya diselimuti oleh aura kesedihan. Sepertinya itu tidak palsu. Jika dikaitkan, keluarga kerajaan tidak memiliki kasih sayang. Sepertinya itu tidak benar. Kaisar Mikhail dan para tabib kerajaan pergi dan berbicara di luar tirai. Ipon dapat mendengar beberapa patah kata. Kaisar Mikhail melihat perubahan baik situasi Paduka Kaisar, bertanya pada tabib apakah harus menggunakan obat lagi. Tapi tabib hanya mengatakan bahwa ini hanya sementara, mungkin hanya bertahan dalam waktu 1 jam saja. Ketika Kaisar Mikhail kembali masuk, dia memerintahkan orang untuk menurunkan tirai emas, kemudian meletakkan tenda berwarna biru di luar, dengan dalam berkata, "Kalian maju untuk memberi hormat pada Paduka Kaisar." Ibu Suri kembali meneteskan air matanya. Dirinya tampak begitu tak berdaya dan seduh. Sang ratu duduk di sampingnya dan memegang tangannya dengan erat. Ibu Suri memandang orang di atas ranjang itu. Orang itu orang yang menemaninya hampir seumur hidup. Ibu Suri dibujuk untuk keluar. Kaisar membantunya untuk duduk. Begitu Ibu Suri duduk, dia sudah hampir pingsan. Yang pertama masuk adalah Raja Ralph dan istrinya. Raja Ralph adalah anak Paduka Kaisar, bersaudara dengan Kaisar Mikhail, anak dari Ibu Suri. Keduanya masuk dan memberi hormat, mengatakan beberapa patah kata pada Paduka Kaisar, kemudian mengundurkan diri. Setelah keluar, mata mereka memerah, tapi mereka menahan diri untuk tidak menangis. Setelah itu, Raja Exel dan istrinya yang juga keluar setelah mengucapkan beberapa patah kata, mengatakan agar Paduka Kaisar tenang dan semacamnya. Ipon dengan cepat menghitung, semua orang masuk ke dalam sekitar 3 menit. Jika memberikan dopamin pada Paduka Kaisar, berdasarkan reaksi dan kecepatan obat itu terhadap gagal jantung, setidaknya membutuhkan waktu 5 menit. Dengan kata lain, Ipon jika berhasil menyeret waktu selama 5 menit di dalam, maka dia bisa berhasil memberikan obat. Menolong atau tidak menolongnya, jika dia menolongnya, maka dia akan mengambil banyak resiko dan bahkan akan mempertaruhkan nyawanya. Jika tidak menolongnya, tapi itu merupakan 1 nyawa. Masalah ini Ipon tidak bergelut begitu lama. Bagi seorang dokter, ini merupakan pertanyaan pilihan ganda. Tapi ada satu masalah sulit sekarang. Dia harus masuk bersama dengan Ronald. Ronald pasti bisa melihatnya memberikan obat padanya. Jika dia berteriak atau menghentikannya, maka perbuatannya akan sia-sia.
Hipnosis atau anestesi? Hipnosis tidak mungkin, dia tidak terlalu mahir dalam hipnosis, hanya bisa sedikit saja. Anestesi, apa ada di dalam kotak obat? Ipon menundukkan kepalanya, mengeluarkan kotak obat dari balik lengan bajunya, menutupinya dengan pakaiannya yang lebar, kemudian membukanya, kemudian mencarinya. Di bagian bawah terdapat sebuah botol kecil, anestesi ketamin 2. Hatinya seketika terpaku.